Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, dikelilingi 195 sungai yang membentang luas sejauh lebih dari 200 km. Mayoritas penduduk yang bermukim di atas sungai menempati rumah-rumah berbahan kayu ulin, berdiri kokoh di sepanjang pinggiran sungai Martapura. Selama berabad-abad ini, sungai menjadi tempat penting bagi orang Banjar dalam roda ekonomi dan asimilasi budaya. Ya, sungai-sungai ini juga menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Banjarmasin saat mempertahankan tanah leluhur dari serbuan bangsa asing. Dalam catatan sejarah, kawasan Muara Kuin merupakan cikal bakal lahirnya Kesultanan Banjar dan nama Banjarmasin. Berawal pada abad ke-16, seorang pangeran bernama Raden Samudra melarikan diri dari incaran pamannya, Pangeran Tumenggung, dari kerajaan Daha yang bercorak Hindu. Saat itu Raden Samudra melarikan diri ke Muara Kuin, di mana ada seorang pati atau pemimpin bernama Masih yang tinggal di perkampungan ini. Ia melindungi Raden Samudra, dan dari sinilah muncul nama Banjarmasin. Ita Syamtasyah Ahyat, peneliti sejarah Kesultanan Nusantara dari Universitas Indonesia mengungkapkan, Raden Samudra meminta bantuan kerajaan Demak di Jawa Tengah untuk membantu melawan pamannya. Pada waktu si Pangeran Samudra ingin mengambil wilayah kuasanya kan, negara Daha, dia minta bantuan ke Majapahit. Di Majapahit sudah tidak lagi, ya ada Demak. Oke, kata Demak, saya bantu kamu, tapi kamu masuk Islam. Kamu juga kerajaan masuk Islam. Oke, datanglah tentara. Berhasillah masuk Islam. Kerajaannya kemudian besar ya. Besar-besar kerajaan Banjarmasin sudah bersifat Islam dia. Setelah perang dimenangkan oleh pihak Raden Samudra, ia pun dinobatkan menjadi Raja Banjar di tahun 1527 dengan gelar Sultan Suryansyah. Sebagai kesultanan Islam yang besar, nama-nama Islami mulai bermunculan. Al-Quran dan hadis pun menjadi dasar hukum bagi pemerintahan sultan. Makam Sultan Suryansyah berada di tepi sungai Kuin, desa Kuin Utara. Ada juga makam sang ratu, anak-anak sultan, dan juga hulu balang Kesultanan Banjar. Dari tempat inilah Istana Kesultanan Banjar berdiri. Namun sayang, Belanda menganjurkannya saat terjadi perang. Peninggalan Sultan Suryansyah lainnya adalah masjid pertama yang bercorak budaya Jawa. Masjid berumur 4 abad ini letaknya hanya 500 meter dari makam Sultan Suryansyah. Misalkan begini pengaruh Jawa ya, bentuk masjidnya Banjar ini kan bentuknya berundak-undak dan itu kan mirip dengan Masjid Joglo Jawa. Yang kedua, makam raja pun juga hampir mirip seperti itu karena penetrasi kebudayaan Jawa sangat kuat. Karena kehadiran Jawa tidak sekedar hadir dalam konteks perdagangan, tetapi juga hadir dalam konteks kekuasaan berhubungan dengan soal keyakinan keagamaan. Sehingga apa yang terjadi perubahan pada Jawa terjadi juga perubahan pada Banjar. Makanya ada peneliti mengatakan suku Banjar itu adalah suku Melayu yang Jawa, ya, suku Melayu yang Jawa. Namun setelah Sultan Suryansyah tutup usia, konflik kembali terjadi di antara para keturunannya. Penyebabnya kala itu, pemerintah Hindia Belanda turut campur dalam segala urusan kesultanan. Kesultanan Banjarmasin telah dikenal VOC atau Kongsi Dagang Hindia Belanda sejak 1596. Batu bara dan lada menjadi komoditas incaran bangsa Eropa. VOC memonopoli perdagangan di wilayah Kalimantan Selatan melalui pemerintahan Kesultanan Banjar dalam perjanjian politik adu domba. Harga yang ditentukan oleh Belanda dengan harga tertentu tentu sangat menguntungkan Belanda. Dan ini menimbulkan konflik ekonomi. Raja-raja Banjar itu, Sultan Banjar itu menjual ladanya ke Belanda, ini tentu saja akan menghambat atau dengan kata lain merugikan. Ya. Selain itu juga konflik sosial. Dan pada satu sisi ini akan salah satu faktor pemicu
orang Banjar berperang. Pemicunya adalah bahwa orang Banjar itu sudah terbiasa dengan perdagangan yang bebas. Batu bara dikeruk digunakan untuk menjalankan kapal-kapal uap serta modal perang bagi Belanda. Bahkan komoditas lada diperjualbelikan untuk memenuhi pendapatan kas pemerintah Hindia Belanda. Ya, intrik perebutan kekuasaan dan tahta mewarnai sejarah berdirinya Kesultanan Banjar hingga terjadi peperangan besar yang membubarkan kesultanan ini. Pada abad ke-17, Banjarmasin mencapai puncak kejayaannya sebagai tempat penyebaran agama Islam, kota pelabuhan dagang, serta daerah penghasil lada dan batu bara. Sisa-sisa peninggalan bangunan tempo dulu masih dapat dijumpai di kawasan Sungai Jingah, kota Banjarmasin. Tahun 1527, Banjarmasin berada di dalam kekuasaan kesultanan. Namun 70 tahun setelah kesultanan terbentuk, VOC datang dan masuk ke dalam pusaran keluarga sultan, hingga memonopoli perdagangan sumber daya alam selama 2 abad. Setelah VOC dibubarkan tahun 1849, pemerintah Hindia Belanda mendesak Sultan Adam Alwasi Billah untuk mengakui kedaulatan Belanda atas kesultanan. Desakan lain oleh VOC adalah untuk membuka tambang batu bara di daerah Pengaron, Kalangan, dan Banyu Irang. Gubernur Hindia Belanda, Jan Jacob Roxen pun akhirnya membuka penggalian batu bara sekaligus benteng bernama Oranje de Nassau di wilayah Riamkiwa, Pengaron. Tercatat pada tahun 1854, sebanyak 14.000 ton batu bara diangkut untuk menggerakkan kapal-kapal uap milik Belanda. Masyarakat juga dipaksa bekerja secara rodi di tambang ini. Namun produksi batu bara menurun sekitar 10.000 ton akibat perang, hingga akhirnya berhenti beroperasi di tahun 1884 karena peristiwa kebakaran. Mengendalikan kekuasaan di Kesultanan Banjar. Seperti juga yang dilakukan kebijakan mereka itu juga di tempat-tempat lain di Nusantara ini, yakni untuk mencoba mendekati orang-orang yang dianggap mereka mudah. Rusaknya kerajaan pun karena masuknya Belanda. Karena dulu pemerintahan itu mereka berkuasa di atasnya, tapi Belanda masuk, jadi mereka di bawah Belanda, di pengaruh. Jika semua pajak diambil oleh Belanda. Bahkan tambang batu bara diambil oleh Belanda, pajak-pajaknya. Sehingga lama-lama bukan saja pajak itu, pajak kapal, pajak pelabuhan diambil oleh Belanda, sehingga kerajaan mulai mundur, apalagi dengan diangkatnya Tamjidillah oleh Belanda sebagai sultan terakhir lah. Sisa-sisa tambang batu bara tersebut masih dapat terlihat di tengah hutan dengan waktu tempuh 2,5 jam dari pusat kota Banjarmasin. Tampak lubang-lubang menghubungkan lorong satu dengan lainnya sebagai tempat masuk pekerja tambang dan penjaga benteng. 2 tahun setelah pembukaan tambang batu bara, pemerintah Hindia Belanda mengangkat Sultan Tamjidillah karena dianggap kooperatif. Perselisihan di keluarga sultan menyebabkan Pangeran Hidayatullah dianggap lebih layak menjadi sultan. Perang Banjar itu kan sebenarnya persoalan di internal kerajaan. Persoalan perebutan tahta siapa yang layak untuk menjadi sultan, ya kan? Antara anak Raja Sultan Adam, Pangeran Hidayatullah dengan Pangeran Tamjidillah. Karena kerajaan Banjar ini banyak terikat dalam perjanjian-perjanjian, menyebabkan Belanda sangat mudah masuk campur dalam urusan kekuasaan di istana. Itulah sebabnya penobatan sebagai pengganti Sultan Adam itu menyebabkan Belanda memiliki ruang yang besar, dan Belanda ternyata lebih memihak kepada Sultan Tamjidillah. Selain konflik antara Hidayatullah dan Tamjidillah, muncul pula tokoh sentral lainnya, Pangeran Antasari.
Menurut dosen sejarah Universitas Lambung Mangkurat, Haryadi, Antasari membenci keadaan lingkungan sultan yang dipengaruhi oleh pejabat-pejabat kaki tangan Belanda. Ada kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini dianggap oleh orang Banjar, yakni nilai-nilai Islami gitu. Dan nilai-nilai Bar itu sangat bertentangan misalnya dengan adat istiadat Banjar ya. Nah ini sesungguhnya, jadi Antasari berada pada posisi itu. Jadi tidak berada dalam pusaran politik perebutan kekuasaan itu. Ya. Jadi dia lebih kepada persoalan-persoalan bahwa rusaknya ada tradisi dan juga rusaknya agama yang ada di Kesultanan Banjar. Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah adalah saudara jauh dari dinasti yang berbeda. Pangeran Antasari berasal dari keturunan dinasti tua, garis keturunan Sultan Ilhamid Islah. Sementara Hidayatullah berasal dari keturunan dinasti muda. Meski berbeda dinasti, Hidayatullah dan Antasari bersatu melawan Sultan Tamjidillah serta pasukan Hindia Belanda. Mereka menyerang tambang batubara Oranye dan Nassau dan kota Martapura pada 28 April 1859. Pengarong atau disebut Oranye Nassau itu adalah punyaan Belanda, yang akhirnya diberikan kepada swasta. Nah, sehingga kemudian itu dijadikan, di situ banyak orang-orang Belanda tinggal di sana, bahkan perumahan-perumahan Belanda banyak di sana, ya. Sehingga itu dijadikan tempat pertahanan mereka, militer mereka di sana. Jadi kalau perang Banjarmasin, Hidayatullah dengan Antasari ingin menyerang Belanda, mereka pergi ke sana, ke Oranye Nassau. Nah itu berhasil. Belanda banyak kalah di sana. Haram menyerah! Sarah! Sarah! Wajah sampai Kaputing itu kan katakanlah diadopsi dari nilai-nilai jihad fisabilillah itu, bahwa tidak boleh mundur, pantang menyerah. Nah ini Pangeran Antasari alamatkan kepada pasukannya, kepada rakyat Banjar agar terlibat dalam perang Banjar. Kita harus sebut haram menyerah. Wajah sampai Kaputing. Haram menyerah wajah sampai Kaputing bermakna pantang menyerah hingga titik darah penghabisan. Kalimat ini adalah semboyan perjuangan dalam Perang Banjar yang berlangsung selama 47 tahun. Ribuan pasukan dikerahkan oleh Pangeran Antasari dalam setiap pertempuran. Meski selalu mendapat kemenangan, Pangeran Antasari mengalami kemunduran. Sementara itu, Pangeran Hidayatullah berjuang dengan pasukannya di Banua V sampai 1861 bersama Demang Lehman yang akhirnya dihukum gantung oleh pemerintah Belanda. Selama 47 tahun, peristiwa besar terjadi di Banua Banjar. 28 April 1859, Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari dan Hidayatullah berlangsung selama 2 tahun, telah merugikan kedua belah pihak, baik dari para pejuang dan pemerintah Belanda. Meski dalam kondisi terhimpit, Belanda melancarkan strategi khusus agar Hidayatullah menyerahkan diri ke Belanda. Belanda kewalahan, akhirnya dia mintalah kepada orang tuanya si Pangeran Hidayatullah. Jadi Belanda datang ke orang tuanya Pangeran Hidayatullah, tolong bilang kepada Hidayatullah, sudah suruh menyerah aja lah. Capek, satu tidak punya uang, satu senjata kurang. Dia bakti dengan orang tuanya, tapi dia menyerah. Kenapa? Karena dia sayang dengan ibunya, gitu. Karena ibunya udahlah nak, kamu capek, kamu haus, lapar, baju kamu compang-camping, kamu menyerah saja kepada Belanda, menyerahlah dia. Pemerintah Hindia Belanda mengasingkan Sultan Tamjidillah bersama keluarganya ke Bogor dan Pangeran Hidayatullah ke daerah Cianjur, Jawa Barat. Untuk menghentikan perang, tahun 1860, Kesultanan Banjar dibubarkan. Surat keputusan dikeluarkan oleh Gubernur Hindia Belanda di Batavia. Tidak menerima keputusan tersebut, Pangeran Antasari masih melakukan perlawanan. Nah, ketika pengambil alihan berperang itu, Antasari memang melakukan sebuah langkah strategis untuk memperkokoh legitimasi dia dalam melakukan perang.
berupa dia dinobatkan oleh para pegustian, kemudian tokoh-tokoh damang-damang Dayak, Tumenggung segala macam, dikokohkan menjadi Khalifatul Amirul Mukminin, ya kan, penembahan Pangeran Antasari. Pangeran Antasari tetap tidak menyerah sampai akhir hayatnya. Sang pangeran tutup usia di umur 65 tahun. Ia terkena wabah cacar pada 11 Oktober 1862. Perjuangan Antasari dilanjutkan oleh anaknya, Gusti Muhammad Seman, sampai tahun 1906. Namun ia tewas ditembak pasukan Belanda. Hingga akhirnya Perang Banjar selama 47 tahun pun berakhir dengan kekalahan. Perjuangan gigih Pangeran Antasari melawan kolonial Belanda membuat pemerintah menobatkan Pangeran Antasari sebagai pahlawan nasional pada tahun 1968. Bahkan di 2009, dirinya menjadi ikon uang pecahan Rp2.000. Meski dua tokoh ini sama-sama berjuang di medan pertempuran, pertanyaan pun muncul. Mengapa hanya Pangeran Antasari yang mendapat gelar pahlawan nasional? Penulis buku Kesultanan Banjarmasin abad ke-19 ini pun menjawabnya. Dari awal saya kata Antasari sudah terpola begitu. Memang, nah kenapa begitu? Karena Antasari berjuang. Dia berjuang, dia tidak menyerah. Hidayatullah menyerah gitu loh. Nah itu salahnya dia. Andai kata Hidayatullah menyerah, dia bisa dianggap sebagai pahlawan menurut saya. Juli 2010, Gusti Hairul Saleh dinobatkan menjadi Sultan Banjar dengan gelar Pangeran sekaligus Raja Muda Kesultanan Banjar. Acara akbar ini menandakan kebangkitan Kesultanan Banjar yang telah dibubarkan pemerintah Belanda 158 tahun silam. Kalau Belanda ada membubarkan secara sepihak, kita enggak. Para keluarga tidak mengakui itu. Kita bersepakat, para kerabat melakukan musyawarah tinggi. Kita sudah nggak bisa lagi narik garis lurus, baik dari generasi keturunan Sultan Adam, Sultan Tamjidillah, Sultan Hidayatullah, dari Pangeran Antasari sendiri juga. Oleh kerabat, oleh keluarga, semua bersepakat waktu itu mengangkat saya dan memilih saya sebagai generasi penerus. Bergelar Sultan Haji Hairul Saleh Al-Muqtasim Billah, lelaki berusia 55 tahun ini memiliki satu garis keturunan dengan Pangeran Antasari yang sama dari keturunan Sultan Sulaiman. Tak bisa dipungkiri, pemilihan pemangku adat menuai polemik dalam prosesnya. Memang kebangkitan kesultanan ini menimbulkan polemik. Polemiknya itu yang paling mendasar adalah siapakah sebenarnya yang layak untuk menjadi penerus atau pengganti kesultanan. Posisi dinasti tua dan muda ini berbeda antara Pangeran Antasari dan antara Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah pada kelompok dinasti muda telah dihapus Belanda. Kemudian dibangkitkan kembali oleh Pangeran Antasari yang beda jalur keturunannya dengan Hidayatullah dari kelompok dinasti tua. Ya, dan roboh kembali karena kalah perang. Kalau menurut saya, karena saya meneliti begitu ya, jadi saya pikir yang berhak, sebenarnya yang berhak, yang turunannya dari kesultanan yang pernah memerintah adalah Sultan Hidayatullah, walaupun dia sebagai mangku bumi, ya harusnya dia, bahkan dia pernah diangkat oleh rakyat sebagai sultan sendiri. Nah, bahkan Sultan Adam harusnya dia sebagai sultan, tapi karena Belanda masuk ke sana, Tamjidillah yang sebagai sultan. Sementara itu, dosen sejarah Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Haryadi, berpendapat bangkitnya Kesultanan Banjar bisa dilihat dari dua sisi. Kerajaan Banjar yang selama ini didirikan oleh Pangeran, ada disebut dengan oleh Sultan Suryansah itu, kemudian adanya kekalahan itu dihapuskan, itu di jur. Tetapi de facto Belanda berkuasanya kan cuma sampai di daerah-daerah kota-kota saja, de facto gitu. Sedangkan dari hulu sungai terus sampai ke hulu Barito itu masih dikuasai para pejuang-pejuang. Belanda nggak pernah ambil secara utuh gitu. Menguasai benua Banjar ini, saya sebut benua Banjar ya, tidak dalam Kalimantan Selatan konteks sekarang. Ya, memelihara adat istiadat yang telah hilang lebih dari 1 abad tidaklah mudah. Namun pelestarian budaya Banjar menjadi visi utama
mantan Bupati Banjar 2 periode ini. Urusan budaya ini baik waktu, tenaga, pikiran, materi ini tergerus. Kita tulus, ikhlas. Mudah-mudahan nanti 30 tahun, 40 tahun atau setelah saya meninggal mungkin masyarakat Banjar itu akan merasakan betapa pentingnya kebangkitan Kesultanan Banjar ini terkait dengan adat budaya tradisi dulu yang harus kita pertahankan bersama. Perjuangan melawan kolonialisme adalah sejarah penting di tanah Banua Banjar. Dan pantang menyerah di dalam setiap pertempuran menjadi kekuatan besar di dalam nadi Urang Banjar.